kita orang Indonesia tuh masa nggak kenal sih dengan diri kita sendiri. Itu sih yang jadi motivasi awalnya gitu loh. Dan menurut saya ini adalah kalau kita ngomongin value kan cukup luas ya. Value itu bisa dari diri sendiri atau bisa juga kita menularkan value itu ke orang lain gitu kan, terkait itu. Jadi kalau mau ceritanya yang paling lucu adalah Timur Rasa itu berdirinya dari kita menyelundupkan. Halo pemirsa TV One, kembali lagi di podcast Bareng Orang Hebat bersama saya Zulfikri Putamalawi. Dan hari ini kita masih di gelaran IDEA Fest 2023. Dan tamu yang hadir di podcast Bareng Orang Hebat kali ini adalah Martinus Kresna dari Timur Rasa. Kalau teman-teman udah familiar dengan Cocoa ya, awal ininya produknya ya. Cocoa kacang kenari, coklat sebetulnya. kacang kenari gitu ya. Betul. Nah inilah salah satu founder dari Timur Rasa, brandnya sebuah brandnya namanya Timur Rasa ya. Timur Rasa dan kita akan ngobrol banyak kenapa Martin kita undang di sini karena menurut saya Martin adalah salah satu orang hebat yang konsisten mengutilize atau memberdayakan komoditas dari timur Indonesia gitu. Apa kabar Mas Martin? Mas apa Bang, apa Om? Apa-apa, Martin aja juga apa-apa. Martin asal dari timur juga? Blasteran sih sebetulnya, Blasteran. Mama Jawa, Papa NTT. Momere. Apakah itu jadi salah satu yang membuat lu juga akhirnya berangkat mengutilize komoditas dari timur, Bang? Ya itu mungkin salah satu ya, mungkin salah satunya lah. Cuma memang kebetulan hobinya traveling sih. Kebetulan hobi traveling, terus kemudian dari tahun 2012 lah. Dari 2012 datang ke Maluku di sana terus ngelihat ini potensi nih Indonesia tuh gede banget. Saat itu lo belum buat Timur Rasa ya? Belum. Traveling. Belum membentuk Timur Rasa ya. Timur Rasa dibentuk tahun 2017. Tapi begitu traveling dan lihat ke sana, ini potensi alam tuh cukup bagus banget, melimpah. Tapi ternyata kenapa kita di Jawa aja nggak tahu gitu. Gitu. Sebagai contohnya tadi kacang kenari ya. Kacang kenari itu kita lihat adanya di Maluku waktu itu. Di Maluku Utara ada pulau namanya Pulau Makean. Oh, justru di pulau itu sendiri ya? Pulau sendiri, betul. Itu 2 jam perjalanan dari Ternate. Dari Ternate. Dari Maluku Utara di Ternate. Dan itu orang nggak ada yang tahu. Di Indonesia tuh taunya burung kenari, bahkan Google aja nggak tahu tentang kacang kenari. Ketika ngetik Google aja yang keluarnya walnut ya. Dan itu bukan produk Indonesia gitu. Oh, walnut itu bukan kenari? Bukan, itu beda bentuk, beda nama Latin pun beda gitu. Tetapi Google mengidentifikasikan walnut itu adalah kenari gitu. Nah itu yang menjadi salah satu motivasinya lah. Kita untuk gimana kita mengenalkan atau mengangkat produk lokal Indonesia itu bukan cuma bukan cuma di pasar lokal ya, tapi harusnya ke pasar internasional pun orang global, tahu gitu kan. Seperti itu. Gitu sih. Dan ketika lu ada pilihan untuk mengambil komoditas dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Dan karena lu suka traveling otomatis lu mengcover semua banyak daerah gitu. Betul. Tapi kenapa timur yang saat itu lu pilih gitu? Ya karena ini menarik sih, ini tantangannya cukup menarik, terus kemudian mungkin udah kena hati ya, ibaratnya kita udah jatuh cinta sama suatu lokasi, terus kemudian gimana sih kita bisa kita orang Indonesia tuh masa nggak kenal sih dengan diri kita sendiri. Itu sih yang jadi motivasi awalnya gitu loh. Dan menurut saya ini adalah kita ngomongin kekayaan pangan itu adalah identitas Indonesia juga, bagian dari culture, bagian dari budaya. Masa kita nggak tahu itu gitu kan? Gitu. Dan timur menjadi salah satu daya tarik tersendiri buat lo. Betul. Buat gue sih itu menjadi salah satu daya tarik yang sangat menarik dengan tantangannya sebetulnya. Karena tantangannya itu ya, ngirim barang kan susah, komoditas ke sana kan. Dan mahal. Dan ketika lu terjunin itu ke bisnis kan justru bukannya menjadi cost yang besar ya gitu. Ini gue menarik nih mengulik kenapa lu pilih itu, dan karena secara costnya udah gede nih, tapi lu malah justru terobos itu. Betul, dan sampai sekarang sebetulnya terkait sama kenari ya, dari 2012 ini udah tahun ke-11 kita sebetulnya, dan kita tetap concern sama kenari. Gitu kan. Dan ya itu kenapa
ini ya, karena ya itu menantang ya. Kalau mungkin ini mudah, mungkin banyak orang yang akan melakukannya gitu. Tapi ketika kita bisa melakukannya ini dan berhasil, ini menjadi suatu kepuasan gitulah. Dan salah satu achievement ya terkait sama Kacang Kenari sendiri, tahun 2023 kemarin, Kacang Kenari itu sudah dapat surat rekomendasi dari Uni Eropa, pasar Uni Eropa, dan menggunakan nama Kenari Nuts. Kenari Nuts langsung ya, bukan Kenari, walnut bukan lagi tadi. walnut lah, bukan apalah pilinat, dan itu Kenari Nuts itu identik Indonesia, diakui oleh Eropa. Hanya ada di Indonesia. Dan hanya ada di Indonesia kacang Kenari Nuts itu, gitu loh. Seperti itu. Jadi itu jadi satu kebanggaan buat kita gitu. Kalau kita ngomongin secara untung ruginya ya, mungkin lebih banyak ruginya sih ya terkait sama Kacang Kenari. Tetapi kebanggaan itu yang akhirnya men-trigger kita untuk selalu mengangkat itu. Angkat kenari. Kenari. Kalau misalkan dari value yang ada nih, ketika misalkan ngomongin kenari gitu ya, ketika ngomongin komoditas, tadi gue sangat menarik ketika lu bilang ada value yang bisa lu angkat dari luar sekedar hanya nilai ekonomisnya gitu ya, sekedar hanya nilai ekonominya aja gitu ya. Lu berhasil melihat sudut pandang lain gitu. Bisa diceritain secara personal gitu ya, yang membuat lu akhirnya menemukan sudut pandang lain itu gitu ya. Karena memang lu punya misi sebagai entrepreneur atau memang sebagai ada kontribusi baik yang pengen lu berikan sama warga lokal juga gitu. Iya pasti ya, karena kalau kita ngomongin value kan cukup luas ya. Value itu bisa dari diri sendiri atau bisa juga kita menularkan value itu ke orang lain gitu kan, terkait itu. Jadi ya lebih pada kebanggaan sih sebetulnya. Nasionalisme itu muncul ketika kita bisa melihat siapa diri kita sendiri gitu. Itu yang menjadi trigger sih gitu kan. Terkait sama contohnya kenari ya. Walaupun kita di Timur Asa sendiri bukan cuma kenari. Ada komoditas lain kayak gula aren. Itu cuma satu-satunya kita di dunia ini loh yang kita bisa memproduksi gula aren gitu kan. Atau gula kelapa dan lain sebagainya, dan kita diakui. Tapi kenapa kita nggak pernah bangga dengan hal itu gitu kan. Sepanjang lu mendirikan Timur Asa, akhirnya berdiri di tahun 2017. 2017. Bisa ceritain nggak tuh awalnya akhirnya lu mendirikan si Timur Asa ini, Bang? Ya awalnya dari kita berdua ngobrol santai sih sebetulnya. Satu lagi sama partner lu ya? Iya, sama RD betul. Berdua terus ngobrol, terus kita tuh melihat bahwa permasalahan terkait sama sama komoditas ekonomi ini jangan cuma jadi galeri lah ibaratnya. Jadi ibaratnya kita ngomongin gula aren atau kacang kenari itu cuma jadi barang pameran yang dipamer-pamerkan gitu lah. Tapi bagaimana ini bisa dikeluarkan aksesnya, setiap orang bisa menikmati kacang kenari dengan harga yang layak lah, kita nyebutnya layak ya. Layak untuk konsumen, layak untuk petaninya juga gitu kan. Dan value dari kenari pun besar gitu, terkait dengan lingkungan pun ada, dengan sosialnya pun ada gitu. Nah seperti itu sih, itu yang kita di Timur Asa sih kita kadang nggak akan ngomongin produk aja. Kalau produk itu pasti omongannya adalah untung dan rugi. Iya, bisnis pasti langsung ya kalau produk gitu. Tetapi kita ngomongin value itu lebih luas lagi ya. Gitu. Sejauh ini interaksi lu dengan warga lokal ketika Timur Asa hadir dan lu menawarkan lu menawarkan sebuah kerjasama kayak gitu ya. Sulit nggak sih untuk bertransaksi dengan mereka di sana? Ya pasti sangat sulit ya, karena pemahaman mereka ini kan gue nggak menyampaikan itu sempit ya, cuma mereka nggak paham. Karena mereka nggak pernah berinteraksi dengan pasar sebenarnya gitu kan. Pasarnya yang lokal situ aja gitu ya? Lokal situ aja, dan terkait sama harga pun mereka ya harganya bisa dikatakan harga psikologis ya. Seperti itulah, jadi kayak ya kenari pokoknya harganya gini dari saya naik pohon dan lain sebagainya. Menaksir sendiri gitu kan, nah itu agak susah gitu. Nah itu bagaimana kita kasih pemahaman bahwa kenari ini misalnya contohnya ya, misalnya kenari ini saya bersaing juga dengan kacang mete, kacang almond dan lain sebagainya. Yang lebih populer. Mungkin juga rasanya lebih familiar lah ya. Nah, bagaimana ini bisa lebih bisa dinikmati di masyarakat lah. Memasyarakatkan kenari ini bisa dinikmati oleh orang banyak, bahkan orang Indonesia pun bangga
punya kacang lokal ini gitu. Iya, Seperti iya. itu sih. Treatmentnya yang waktu itu lu lakukan apa sih, Bang? Ke Terkait mereka sama gitu? komunikasi ya. Banyak nongkrong gitu ya? Nongkrong sama mereka atau gimana tuh? Iya, nongkrong, terus kita belajar budayanya sih pasti ya. Oh. Budayanya mereka, kebiasaannya mereka, dan kita pasti setiap datang ke lokasi, kita melihat potensi, kita mengosongkan diri lah. Oh, waduh menarik banget. Ya, kita harus Nih, mengosongkan diri. diri supaya terisi dengan hal yang Betul. baru, ya kan? Jangan kita merasa datang ke sana, Udah tahu sok semuanya, tahu, iya. semuanya kita tahu lah. Iya, Nggak iya. seperti itu, tapi gimana kita mencari sih siapa mereka, terus kemudian apa yang menjadi masalah buat mereka, apa yang bisa kita bantu dan kita kolaborasikan. Pada intinya kita harus setara sama Sama teman-teman mereka. komunitas itu. Oh, jadi lu Seperti itu masuknya ke komunitas dulu atau ke langsung petaninya gitu, Bang? Ke petaninya ya sebetulnya Oh, ya. oh. Dari petaninya gua ketemu adatnya, orang Tetua-tetuanya lah. tetua adatnya lah. Hmm. Terus kemudian ke masyarakatnya, bahkan bukan ke pemerintah, malah langsung ke Ya, warga. petani-petani ini, petani-petani karena kita bisa langsung. tahu lah Iya, permasalahan mereka tuh apa gitu. Iya, iya. Dan penerimaan mereka gimana, Bang, ketika lu hadir pertama kali untuk, ya tadi lu udah mengosongkan diri kemudian lu hadir, dan penerimaan mereka gimana? Ya waktu itu cukup panjang sebetulnya Oh. ceritanya ya. Gue nekat datang ke Pulau Makean itu tahun 2012 ke sana. Gue sendirian datang ke sana. Pulau itu nggak ada namanya mobil, nggak ada motor dan lain sebagainya. Gue datang ke sana, tidur di tempatnya guru ngaji. Muslim di sana berarti ya? Muslim, 100% Muslim. Oke. Gue Nasrani ya, jadi datang ke sana dan penerimaan mereka cukup baik gitu kan. Dan mereka cerita tentang kenari dan lain sebagainya. Dan gue tertarik gitu. Gue nggak pikirin pasar, tapi Iya, gue iya. pengen tahu kenapa sih mereka membudidayakan Antusias itu, banget dengan antusias kenari, ya. kenari, dan kenapa mereka bisa hidup itu, cita-citanya mereka apa. Dan ternyata cukup luhur gitu loh cita-cita mereka. Di Makean sendiri, mereka tuh cita-citanya cuma 2. Naik haji sama anaknya S2. Waduh. Itu doang. Mereka nggak Religi perlu- dan pendidikan ya? Betul, religi dan pendidikan. Nah, kenapa akhirnya relate ya? Kenapa orang Maluku Utara itu kebanyakan suku Makean itu jadi gubernur lah, jadi pejabat dan lain sebagainya? Karena motivasi dari orang tuanya dari menjual kenari dan menanamkan Harus itu sukses, kenari harus iya. sukses. Gitu. Jadi Gokil ini ya. value ya, value yang cukup dalam gitu kan. Iya, iya. Dan itu juga pasti banyak mempengaruhi persepsi lu dan mindset lu Betul. juga kan ketika Betul. datang ke sana kan? Pasti. Hmm. Persis, karena ya kan ibaratnya kita tertularkan ya value Iya. dari mereka. Bahkan Iya. gue merasa belajar tentang komoditi ini bukan kita belajar sendiri, tapi kita malah belajar sama komunitas itu gitu. Iya, iya. Ketika kita traveling kan kita harapnya belajar sesuatu yang baru. Betul. Itu pentingnya mengosongkan diri sih ketika kita Iya. datang ke satu lokasi gitu sih. Iya. Menariknya lagi Timur Rasa nih yang gue pernah lihat produk-produk kalian kemarin tuh makan kacang kenari rasa wasabi. Oh iya, Iya kan? Terus ada lagi rasa barbecue ya? Apa sih? ada andaliman. Andaliman nih. Maksudnya tuh Andaliman. bener-bener lokalitas ya, walaupun wasabi Betul. bukan dari kita tapi banyak dibudidayakan di Wonosobo kan sekarang ini kan, Iya betul. di Wonosobo, dan ngeblend antara cita rasanya itu dan mengawinkan packaging itu menurut gua sih udah Iya. di luar, ya bukan level UMKM lagi yang emang kemasannya diseragamin gitu ya. Maksudnya kalau UMKM tuh kan kita bisa lihat produknya tuh kayaknya nih dikasih tahu ini semuanya ikutin untuk pakai cara ini, tapi kalian bubuhkan kreativitas di situ ya, dari desain Betul. packaging segala Desain macam. packagingnya, iya betul. Jadi kalau melihat produk kita itu namanya nih, variannya nih ya. Nih itu ya ibaratnya kayak lagi makan apa sih? Oh lo makan kenari nih. Oh, Itu sebenarnya Ninya tuh jatuhnya dijadikan kayak penunjuk lah Penunjuk. sebetulnya. Jadi ya itu lebih ke fusion ya. Itu sebenarnya trial kita sih. Gimana membumikan ya, supaya lebih dikenal sama masyarakat kacang kenari itu. Jadi kita ada rasa andaliman, ada rasa wasabi. Iya. Ya wasabi Jepang lah ya, tapi Iya. kan kita segmen marketnya kan memang pertama dari Jakarta, Iya, gitu kan. betul. Jadi di mana wasabi itu udah common untuk udah common warga gitu, Jakarta ya. udah common. Jadi oh ternyata ini kenari loh, tapi rasanya wasabi. Jadi mereka cukup familiar gitu. Gua lidah gue sampai ngeces gini nih dibilang wasabi, anjir. Ya itulah. Gitu. Jadi segmennya mungkin biar bukan cuma Indonesia tapi juga di luar, mungkin Di luar. dari Asia Timur, Jepang dan lain sebagainya mungkin bisa. Oh ada rasa ini, terus andaliman kan mungkin
rempah asli Medan ya, Iya. asli Medan, tapi Samosil. ada comparisonnya itu adalah Szechuan pepper. Iya. Nah, itu rasanya mungkin juga familiar untuk secara internasional cukup Iya, familiar. iya. Seperti itu sih. Iya. Jadi memang penetrasi lo yang lo lakukan adalah bagaimana lokal ini bisa keterima dengan lidah-lidah global gitu ya. Betul Secara banget. rasanya udah common gitu ya. Betul banget. Betul banget. Dan ada tantangan nggak sih Bang ketika lo coba mengawinkan ini gitu ya? Lo coba uji coba kan pasti uji coba gitu ya. Pasti. Trial error segala Iya. macam. Ada tantangan nggak ketika melakukan itu gitu? Apakah kesulitan untuk mencari kolaboratornya gitu, mungkin mencari Iya. vendor-vendornya, bisa ceritain nggak Bang? Ya itu tadi ya, kalau kaitan kita sama komoditi lokal yang baru katakanlah baru dikenal gitu Iya. tuh, ya pastilah itu tantangan sendiri kita di sisi pasar itu. Terus kemudian dari sisi supply, yaitu logistiknya, Iya. masa simpannya si produk itu, Iya. processingnya dan lain sebagainya, itu tantangan yang cukup kompleks gitu. Iya. Dan memang terkait sama kenari sendiri kita nggak bisa kerja sendiri sih, kita banyak disupport lah. Kayak misalnya kacang kenari yang tadi ada rasa wasabi, itu kita kolaborasi juga sama produsen. Jadi sistemnya maklon, tapi resep dari kita semua. Iya. Nah itu karena Rumah produksinya di tempat lain. di gitu tempat ya? lain, Iya, tempat iya. produksinya di tempat lain, dan Iya. kita kolaborasi itu. Iya. Yang penting adalah kacang kenari ini bisa dikenal oleh orang yang lebih luas lagi lah, Iya, gitu. Dengan tantangannya dan lain sebagainya. Sampai sekarang belum selesai tantangan Masih itu. terus Masih terus. research and development Betul, terus ya. betul. Dan tapi ya sekarang 2023 ini menjadi tahun yang cukup berkah lah buat kacang kenari ya, karena tadi surat rekomendasi Uni Eropa sudah keluar. Bahkan pemerintah kita nggak mengeluarkan itu, tidak mengeluarkan namanya HS code. Pak, gimana nih Pak? dan lu justru menyasar ya, udah pemerintah nggak mendukung, tapi lu punya inisiatif lain untuk gerak aja terus Betul. gitu kan? Betul. Kalau mau ceritanya yang paling lucu adalah Timur Rasa itu berdirinya dari kita menyelundupkan kacang kenari 200 kilo ke Finlandia. Karena tidak ada HS code-nya. Tidak ada harmonized system code. Jadi barang itu nggak dikenali. Iya, Novelties. Jadi ini produk yang tidak dikenal oleh luar, tapi ada orang yang pengen nih. Ada buyer. Ada buyer. Iya. Kita selundupkan. Pakai apa lu selundupinnya? Pakai kapal, pelan-pelan. Dengan cara seperti itu. Gila. Seperti itu. Dan sebetulnya ketertarikan dunia internasional itu cukup besar ya dengan kenari misalnya. Kayak kemarin sempat ada kesempatan mengenalkan di Italia, terus kemudian di Eropa, negara-negara Eropa, di US juga dikenal. Tapi ya memang kendalanya ini nggak dikenal sama dunia internasional secara registrasinya gitu. Nah ini yang kemarin akhirnya muncul lah di tahun 2023 sampai gue inget tanggalnya. Karena itu sangat sangat memorable lah. 23 Maret 2023. Anjir, 23, 03, 23. Betul. Muncul surat rekomendasinya Uni Eropa. Seperti itu. Dan itu upaya yang lu lakukan itu udah berapa lama Bang persiapan sampai akhirnya itu muncul dikeluarkan? Ya sejak katakanlah mulai sejak Timur Rasa berdiri ya 2017. langsung bergerak untuk itu. Iya. Ya langsung kayak prosesnya kita mengenalkan dan lain sebagainya sampai kita munculkan varian yang tadi yang ada rasa wasabi dan lain sebagainya. Itu kan satu upaya kita mengenalkan di dunia luar gitu kan. Ke siapa waktu itu lu mengaksesnya? Kenapa? Ya, lu mengaksesnya ke siapa waktu itu? Ya kebetulan kita ada partner. Kebetulan partner kita ini membuat gelato dari kacang kenari. Dan mereka warga negara Italia dan itu yang membantu kita. Oh, ini yang lu ceritain di Panglima Polim itu ya? Betul. Oh, betul. gila, akhirnya keluar itu ya. Iya. Jadi membuat gelato, vegan gelato itu. Iya. Vegan gelato untuk market Eropa. Iya. Akhirnya muncullah surat rekomendasi itu. Iya. Gitu. Dan dari instansi terkait kayak Kementerian Pertanian, mungkin Kehutanan, Perdagangan, itu sama sekali nggak ada respon. Padahal lu udah berupaya untuk menyenggol mereka gitu. Mulai sekarang menggeliat lah ya dari pemerintah. Jadi Karena udah direspon luar duluan. betul. Dan salah satu upaya yang kita lakukan kemarin kan kita bikin kita mengerjakan beberapa program juga kolaborasi lewat yayasannya Timur Rasa. Ya. Itu dengan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Terus kemudian lewat dengan UK8 waktu itu. Biasa. Ya, UK8. UK8. Ya, itu ada program namanya MFV4, jadi Multi Forestry Stakeholder Fase 4. Di situ kita mengumpulkan ya pelaku-pelaku lah untuk mengangkat kacang kenari itu gitu kan. Kayak semacam konsorsium gitu ya, program bersama.
Nah dari situlah akhirnya kayak KLHK itu mengeluarkan beberapa kebijakan lah atau mungkin upaya untuk bisa mengangkat kacang kenari ini. Kayak di Alor kemarin baru pulang dari Alor juga tadi malam. Dari Alor. Ya Alor kan salah satu punya potensi kenari juga di sana. Iya. Di sana masyarakatnya pemerintah daerahnya sudah membuat konsorsium. Bahkan dinas kehutanannya di provinsi NTT pun sudah melihat ini potensi yang perlu dicatat dalam regulasi. Gitu. Dan sudah keluar regulasinya bahwa kacang kenari itu tercatat sebagai salah satu potensi hutan yang harus dilestarikan. Dan menjadi komoditas yang betul. Dilestarikan. Bahkan dilestarikan karena itu pohonnya 200-an tahun. Pohon tua ya. Pohon tua. Berarti emang pohon hutan gitu ya, Bang? Pohon hutan. Ini ke hutan ya, hasil hutan gitu. Hasil hutan bukan kayu. Iya, hasil hutan bukan kayu. Nah, ini gue jadi penetrasi lo yang begitu solid gitu ya, dalam hal memperkenalkan ini tuh kan nggak mudah gitu ya. Nggak Pasti mudah. akan di tengah jalan lo mengalami kebuntuan, kebosanan atau segala macam. Pasti. Upaya-upaya apa yang lo lakukan untuk menyiasati itu semua, Bang? Untuk meminimalisir kebuntuan, meminimalisir ya kebosanan segala macam. Ya kalau harapan ya sebenarnya kembali ke harapan ya. Sebetulnya kita tuh kan berharap ada regenerasi ya, upaya regenerasi anak muda untuk sadar dengan potensi yang ada di sini. Kita nggak mungkin akan kerja sendiri, nggak akan kerja sampai seterusnya kan, tapi harus ada penerusnya gitu. Itu yang jadi semangat sih sebetulnya. Ketika gue datang ke lokasi terus ngelihat pelakunya itu orang tua semua, di atas 50 tahun, panjat pohon 20-30 meter. Ada anak mudanya ya? Anak mudanya nggak ada yang menyentuh. Anak mudanya rata-rata S2 tadi. Iya, S2 tadi. Karena disuruh S2. Betul. Okay. Dan nggak ada yang peduli dengan hal itu karena merasa itu adalah kerja keras orang tuanya yang sudah ya dilupakan aja lah ya. Tapi harus bagaimana kembali ke hutan, melestarikan itu, dan itu menjadi peran aktif anak muda sekarang gitu loh. Seperti itu sih, itu yang menjadi penghibur kita ya, supaya ya kita ada yang meniru lah. Ya. Ada yang meniru untuk anak-anak muda di sana. Untuk anak muda di sana maupun yang di Jakarta. Mungkin punya inspirasi ke sana. Untuk bisa melakukan hal yang sama. Tapi lu pernah mencatat nggak impact yang kalian hasilkan nih sebagai dari Timur Rasa gitu ya? Pernah mengevaluasi atau mencatat impact-impactnya itu nggak? Akhirnya misalkan sebelum lu datang dan setelah lu datang, oh ternyata ada pergerakan ini itu gitu. Ya ada sih, kita pasti mencatat ya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi sebetulnya terkait impact, terkait misalnya kita ngomongin kacang kenari ya, masyarakat itu sudah sadar dengan impact dari kacang kenari itu sudah sadar. Secara ekonomi maupun lingkungan. Dan lingkungan juga mereka sadar. Bahkan lingkungan mereka sadar. Kalau ada kacang kenari kan mereka bisa tersedia air. Jadi di mana ada kacang kenari pasti ada mata air di situ. Bahkan di Alor itu dengan keberadaannya kacang kenari itu dia menjadi sentra untuk irigasi sawah. Tandanya tuh ada pohon kenari ya. Pohon kenari gitu. Wow. Dan itu baru tahu gue sumpah. Dan itu adalah pemahaman lokal mereka, lokal wisdom mereka yang sudah ada dari sana gitu kan. Kayak gitu. Tapi dari segi behaviornya gitu ya, behavior orang-orangnya tadi anak muda, itu kelihatan juga nggak Bang? Ada perubahan juga yang mungkin nggak signifikan, tapi ada nih orang-orangnya, anak-anak mudanya udah mulai care gitu sama hal ini gitu. Atau mungkin ada yang ikut kalian gitu sebagai timnya Timur Rasa di hulu gitu. Ada sih ya, ya kita merasa walaupun cuma 1-2 tapi itu sudah mulai lah ya, sudah mulai ada geliat. Dan mungkin karena kita sadar lah bahwa orang Indonesia ini sukanya mencontoh sebetulnya. Betul. Ketika ada satu yang berhasil pasti udah akan dicontoh. Ya, gitu kan. Kalau kita cuma ngomong terkait dengan dampak dan lain sebagainya akan susah. Mereka nggak akan paham ketika tidak ada contoh nyatanya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya kita ibaratnya ya kita contoh nyata nih dengan tantangan-tantangan seperti ini. Bukan lu menghadirkan teori-teori, potensi-potensi yang masih di ranah wacana gitu ya, tapi emang lu aksi langsung gitu ya. Betul. Dan akhirnya ditiru gitu ya. Bahkan kegagalan kita pun harus ditiru sama mereka. Gitu. Bukan ditiru kegagalannya tapi evaluasi dari kegagalan itu yang perlu diikuti oleh teman-teman ini gitu. Keren. Seperti itu sih. Dan emang gue juga merasakan sendiri sih bagaimana mengimplementasi visi kita di level petani gitu ya. Maksudnya ini bukan mendeskripsikan petani, tapi memang kondisinya adalah pengetahuan mereka tidak setara dengan
dengan kita yang mungkin Iya. lebih dapat privilege untuk punya mengenyam pendidikan gitu kan. Tugas kita untuk membagi gitu Betul. ya. Dan memang Betul. kalau nggak ada contoh konkret atau Betul. dampak yang konkret, mereka juga nggak akan bisa Betul. mengikuti gitu ya. Betul. Ada contoh konkret, dan yang kedua kita jangan memaksakan. Iya, iya. Itu penting. Iya, iya. Karena Mereka kadang-kadang punya pola sendiri kan. mereka kadang. punya pola Betul. sendiri, mereka punya kebahagiaan sendiri Iya. kadang-kadang. Iya. Nggak Ya, bisa diukur dengan uang semua gitu Betul, kan betul. ibaratnya. Jadi kalau kita datang ke daerah, kita nggak akan mungkin cuma bantu 200 orang itu. Iya. Kita bantu aja 10 orang yang mau. Iya, Itu iya. udah cukup gitu. Iya, iya, iya. Tapi mungkin dari 10 orang itu bisa Menularkan lagi menularkan ya. ke Kayak virus 200 aja orang. udah ya. Betul. Kasih satu, nyebar Betul, semua gitu betul, ya. betul. Wow. Martin, gokil loh. Dan sampai sekarang Timur Rasa komoditasnya udah berapa aja Bang? Kalau kita SKU-nya ya, SKU yang terdata untuk produk kita ada 70-an. 70-an ya? 70-an Termasuk SKU. spicy-nya juga? Termasuk rempah juga. Hmm. Kita ada 70 SKU. 70-an. Dan itu memang fokus udah di timur aja, walaupun lu pernah ada tawaran nggak sih? Barat juga dong diambil jadi barat rasa gitu Iya, misalnya. iya. Sebetulnya ya kita sekarang paling banyak malah produk dari barat. Oh. Backbone kita adalah gula aren sekarang. Dan itu adanya di barat banyak ya? Banyak di barat, di Jawa Barat. Iya. Banyumas ya banyak ya? Banyumas itu gula kelapa, kita kalau aren itu sekitar Jawa Barat Selatan Oh, sampai ke pantai Banten. selatannya, ya, Betul, ya. betul. Apa sih dulu Pelabuhan Ratu daerah Pelabuhan sana Ratu, ya? Tasik, Cianjur, Ya. Garut, sampai Itu Banten. aren ya? Betul. Oh justru pola yang dilakukan Timur Rasa adalah tetap mencari backbone secara Betul, bisnis ya? pasti harus. Karena tadi kan di awal gue mention ke lu, kan costnya gede banget di timur gitu. Iya. Untuk ngedatengin sebuah komoditas Iya. gitu ya. Kalau nggak ada modal yang kuat pasti berantakan juga kan Pasti, gitu ya. pasti. Makanya kalau di Timur Rasa kita ngomongin bisnis, ya kalau kita ngomongin bisnis kita mau membantu orang, kita harus bantu Iya. diri kita sendiri juga kan. Oke, Kita oke. punya tim juga yang harus hidup. Jadi ya kita harus cari backbone-nya. Backbone-nya ya. Gitu. Iya. Ya walaupun kalau kita ngomongin semua produk punya value tadi ya. Iya, Gula iya. aren itu juga punya value Betul. yang bagus sekali gitu kan. Betul. Terkait sama air, terkait dengan ekosistem dan lain Iya. sebagainya pun juga ada. Iya. Dan Dan prinsip itu- itu yang dibawa ya. Betul, Prinsip betul. itu yang terus secara fundamental bisnisnya tetap kalian bawa gitu ya. Betul. Dan kita belajar dari komunitas loh. Terkait sama impact itu karena mereka sudah sadar. Mungkin dari zaman kerajaan dulu lah. Iya. Mereka sudah sadar dengan Iya. dengan komoditi yang Indonesia yang dimiliki itu. Iya. Manfaatnya buat mereka pun mereka sudah tahu. Iya. Lu ada menyematkan narasi-narasi tertentu nggak sih untuk membangun ekosistem kalian gitu ya? Dari mulai mungkin ini untuk kepentingan komunitasnya lu harus bangun narasi seperti apa, kemudian ini untuk hilirnya narasinya seperti apa gitu. Kalau narasi sebetulnya nggak ada patokannya ya sebetulnya untuk seperti apa gitu, enggak sih. Cuma kita pun dari packaging kita pun kita semuanya bicaranya bukan produk, tapi value cerita. dari produk Ya. itu gitu kan. Nah itu sih budayanya kah? Kalau lihat packaging kita yang kacang Ya, ada kenari ini, ceritanya. itu kan binatang-binatang Iya, malahan. Walaupun itu ngomongin kacang kenari, tapi ada luwak lah, Iya. ada burung bidadari, ada pohon, ada Simboliknya tangan ya, iya. simboliknya. Nah itu lebih ke filosofi dari pangan itu yang kita akan ceritakan gitu. Kayak gitu. Ngomongin soal tadi pangan gitu ya, seberapa besar sih mungkin harapan lu gitu ya atau nilainya gitu ya, seberapa besar sih nilai dari sebuah komoditi pangan gitu menurut lo ya, selama ini menjalankan dari 2017 sampai sekarang Bang? Apakah ini jadi satu hal yang potensial yang mungkin memang bisa berkembang lebih besar jika di manage dengan baik gitu? Iya. Sangat potensial banget sih harapan gua ya sebetulnya. Pasar Indonesia itu cukup besar. Dan orang Indonesia ini harus bangga dengan produknya sendiri sebetulnya. Kita nggak harus lah ngomongin ekspor lah. Kita nggak harus ngomongin memaksakan, sorry itu saya digitalisasi dan lain sebagainya. Karena itu belum tentu itu menjadi Bisa kebutuhan diterapkan, masyarakat ya. juga gitu kan. Mungkin dengan transaksi antar pulau kecil dan lain sebagainya itu juga sudah bisa cukup menghidupi orang-orang ini. Iya. Kita tidak harus ngomongin ekspor, kenari itu harus ekspor dan lain sebagainya. Enggak, mungkin buat di Jakarta aja udah cukup atau mungkin cukup lah Di katakanlah. Indonesia saja gitu. Indonesia saja cukup gitu loh. Iya. Itu kita tuh ya Indonesia ini negara yang paling unik sebetulnya karena berbentuk kepulauan dan punya tantangan tersendiri. Iya. Bahkan kita mungkin banyak kayak
beberapa di kita Indonesia tuh kayak harus dipaksakan kita belajar sama negara lain kayak Tiongkok lah atau mungkin US, Amerika atau Eropa. Tapi itu berbeda, belum tentu bisa diterapkan di Indonesia pembelajaran atau pola pangannya kita gitu. Kita sebetulnya sudah punya pola pangan dari zaman dulu gitu. Yang itu yang harusnya kita bangun lagi, kita kenali. Lagi, betul. Transaksi antar pulau seperti apa dan lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu yang penting sih saat ini ya dan relevan buat Indonesia. Bahkan kita ngomongin terkait sama sekarang tentang isu lingkungan dan lain sebagainya, itu sebetulnya nenek moyang kita sudah tahu tentang hal itu, udah menjaga itu gitu loh. Seperti itu. Wah, iya. Bahkan kita kadang-kadang terlalu dipaksakan kan dengan paham-paham dengan paham-paham yang dari luar. Betul. Justru jadi meninggalkan bagaimana secara originalnya, secara organiknya itu memang sudah ada gitu ya. Betul. Dan lu mencoba untuk menarik itu dan lu menerapkan itu gitu ya. Lu kembangkan lagi dari apa yang sudah ada gitu ya. Betul banget. Seperti itu sih. Banyak nggak sih yang mengikuti langkah lu? Iya, nggak terlalu melihat sih, tapi pasti ada lah teman-teman sekarang, apalagi dengan acara Idea Fest seperti ini ya. Ini kan banyak teman-teman anak-anak muda yang kebuka lagi mulai dan peduli dengan lingkungan dan ada beberapa komunitas-komunitas. Ya kayak camp dan lain sebagainya kan juga salah satu komunitas yang positif. Gitu untuk, Dan akhirnya lahir inisiatif-inisiatif yang memang sebenarnya mereka lagi balik lagi ke akar kita gitu ya, kembali ke akar gitu betul. Dan itu ya kalau saran gue memang teman-teman selain melihat atau berdiskusi di Jakarta, ya datang ke lokasinya. Datang ke lokasinya karena akan lebih komprehensif lah. Apa yang didiskusikan teman-teman di Jakarta atau di kota-kota besar itu datang ke lapangan. Pasti akan ketemulah value-value yang mungkin bisa dikolaborasikan lah ya antara value teman-teman yang mungkin dapat dari buku teori lah atau apa atau buku atau Google dan lain sebagainya, tapi ketika datang ke lapangan pasti akan lebih keren lah, akan lebih bagus gitu dampaknya. Gue tuh penasaran mengelola visi dari visi baik gitu ya, misi baik. Kemudian diajawantahkan menjadi bisnis. Gue tuh selalu penasaran karena setiap kali ngobrol dengan teman-teman gitu ya, polanya tuh selalu beda-beda Bang gitu. Betul. Ada yang dia memakai cara ini tapi nggak bisa diduplikat dengan bisnis yang lain gitu ya. Padahal sama-sama konteksnya labelnya UMKM katakanlah gitu ya. Tapi itu tidak pernah bisa terpola dengan seragam gitu. Betul. Loh. Lu tanggapan lu gimana melihat pola kayak gitu? Ya itulah, kalau kita menanggapi bisnis dan kegiatan sosial yang kita lakukan itu adalah journey. Adalah perjalanan. Dalam perjalanan itu sangat subjektif sih sebetulnya ya. Memang nggak ketemu patokannya gitu. Mungkin ada panduannya ada. Tetapi ketika kita menjalankan pasti akan berbeda sih ritmenya gitu kan. Nah itulah makanya memang perlu networking, kita perlu partners, punya apa yang mengimbangi kita lah, mengimbangi kita. Gue orangnya tipikalnya mungkin lebih ke sosial ya, tapi partner gue lebih ke bisnis. Seperti klop itu. Lah jadinya. Jadi saling melengkapi lah. Bahkan teman-teman yang lain juga punya kemampuan apa itu bisa saling melengkapi. Gitu. Karena kita nggak mungkin kerja sendiri sih. Betul. Gitu. Selalu berangkat dari kerja kolektif gitu ya. Betul. Dan kita sih nggak pernah menganggap ini sebagai kompetisi ya. Apapun itu kita menganggap ini kolaborasi lah. Kita nggak pernah berusaha untuk bersaing dengan orang lain atau perusahaan lain pun kita enggak gitu. Ya mungkin kita malah kolaborasi aja sih. Iya. Dan pada kenyataannya juga akhirnya banyak menumbuhkan wirausahawan baru gitu ya, mungkin karena dari journey kalian gitu ya. Betul. Dan kita selalu memberikan wejangan lah ya, karena kayak tuh orang tua banget. Tips and triknya itu. Pokoknya dinikmati aja. Gitu. Kita nggak pernah belajar teori sih terkait sama itu, nggak pernah. Tapi journey aja gitu. Karena ya kita dulu pernah ya, waktu kita mendirikan Timur Rasa kita tuh ya mungkin banyak belajar terkait sama ada beberapa teori dan lain sebagainya. Begitu ada pandemi selesai. Disrupsi selesai langsung. Sampai sekarang langsung berubah semua nih polanya. Makanya kita akhirnya oke lah, bisnis sama sosial itu adalah journey kita lah. Gitu. Jadi bagaimana kita merespon gitu ya? Betul banget. Nah, itu kata itu merespon terhadap kondisi yang sekarang ini seperti apa. Gitu sih.
tetap harus kosong sih makanya. Iya. Harus kosong, kita mendengarkan orang, melihat orang, dan lain Iya. sebagainya. Dan lu juga tadi sampaikan bahwa pemerintah nggak mendukung, tapi lu juga nggak capek untuk bertemu mereka gitu ya. Itu yang gue salut gitu loh. Lu Iya. masih tetap meladeni gitu ya setiap kesempatan yang ada gitu ya. Iya. Untuk bisa ya kan perjalanan ini kan yang tadi lu bilang subjektif dan menurut gue personal banget gitu Betul, kan pasti. betul. Menjalankan ini tuh mungkin banyaknya pakai hati gitu dibanding pakai hitung-hitungannya gitu kan. Ya, Dan ketika imbang lah, harus imbang. Nah, ya, imbang. Ya, untuk mempertahankan bisnisnya Betul, oke, betul. harus imbang. Tapi ketika ada interaksi sama sesuatu yang enggak srek gitu kan, lu tidak patah gitu, tapi tetap juga meladeni gitu ya. Nah, Iya. meladeni ini tuh kuncinya apa sih yang lu bisa sampai tetap struggling aja gitu? Ya apa ya? Ya semangat aja sih, Semangat optimis aja ya. ya. Misalnya kayak sama pemerintah ya. Kita bagaimanapun juga itu adalah salah satu pemerintah, kita nyebutnya itu institusi, tapi Iya. kan di dalam institusi ada orang-orang. Dan Ya, lu lihat mungkin- personnya ini ya. Betul, berarti. mungkin ada orang-orang ini yang peduli sama kita, ada Ya. yang bisa membantu kita, ada yang bisa mensupport kita. Itu sih. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasikan sesuatu lah. Dan itu ya namanya perjalanan ini pasti adalah namanya Ya. Kerikil-kerikil. kerikil-kerikil ada, tapi keberuntungan kecil tapi Juga ada. juga gitu. Iya. Lucky bastardnya juga ada gitu. Iya. Itu kita yakin sih. Iya. Walaupun kita melakukannya sesuatu yang kecil, tapi tunggulah. Mungkin kita nggak akan merasakan sekarang, tapi Ya, nanti ada kedepannya momen berikutnya. ada Bisa momen jadi berikutnya. ketemu yang ini nggak berhasil, jaringan yang ini justru yang malah ketemu gitu ya. Betul. Wah, gila ini benar-benar Itu sih. mental pebisnis yang oke nih. Oke, terima kasih Martin. Thank you Sip. banget untuk Thank you obrolan banget waktunya. dalamnya. Menurut gue Iya. ini jadi insight menarik juga buat gue gitu. Aku juga belajar. Aku belajar juga. Bisa menarik pelajaran banyak dari Martin di Timur Rasa. Terima kasih Iya. teman-teman sudah menonton podcast bareng orang hebat. Sampai ketemu lagi di podcast bareng orang hebat berikutnya bersama orang hebat lainnya lagi. Saya Zulfikri Putamalawi dan Martin Kresna. Pamit undur diri. Selamat sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa.